Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya ya, supaya kalian nggak ketinggalan video-video aku yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah mahasiswa, hari ini kita akan belajar mengenai organisasi ya. Adapun yang akan kita pelajari antara lain seperti pengertian organisasi, pentingnya organisasi dibentuk, organisasi sebagai sistem sosial, organisasi formal dan informal, disiplin ilmu yang berkaitan dengan organisasi, struktur organisasi, perilaku organisasi, efektivitas dan efisiensi, dan produktivitas. Baik, kita mulai saja dengan pengertian organisasi. Jadi, organisasi secara keseluruhan ya itu dipimpin oleh seorang manajer ya. Jadi mana manajer itu dia bertugasnya mengatur organisasi agar permasalahan menjadi minim sehingga tujuan lebih mudah tercapai. Jadi menurut seorang ahli Coulson mengatakan bahwa organisasi dapat dibentuk apabila terdapat 2 orang atau lebih dengan kepentingan bersama ya. Jadi minimal 2 orang dan ada kerjasama dan ada tujuan ya. Baik, kemudian pengertian organisasi menurut Cass and James ya. Sini organisasi merupakan memadukan sumber daya dan kegiatan anggota yang ada di dalamnya sehingga menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jadi dalam organisasi itu terdapat sistem psikososial ya, yaitu orang yang berinteraksi dalam kelompok. Kemudian sistem teknologi, orang yang memakai pengetahuan teknik, dan kemudian orang yang bekerja sama dalam hubungan berpola dan pengaturan yang berorientasi sasaran. Sedangkan pengertian organisasi menurut Wexley dan Yuki ya. Jadi di sini banyak sekali pengertian organisasi menurut para ahli ya. Kalau menurut Wexley and Yuki, organisasi merupakan wadah dari unsur-unsur yang dipadukan dan berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Jadi di sini intinya menurut Wexley dan Yuki, organisasi adalah suatu wadah ya dan mempertahankan hubungan yang berpola. Kemudian pengertian organisasi menurut Robbins ya. Jadi menurutnya organisasi merupakan kesatuan sosial atau unity of social. Oleh karenanya pola interaksi dari para anggotanya harus seimbang. Jadi di sini dia meminimalisasikan kelebihan tugas dan dapat memastikan tugas yang kritis sudah diselesaikan ya. Dan juga kelompok berinteraksi satu sama lain. Berarti harus ada kerjasama ya dan entitas sosial di mana yang dikoordinasikan secara sadar dengan batas yang didapat dan diidentifikasi terus-menerus untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian pengertian organisasi menurut Gibson ya. Jadi organisasi itu tergantung pada organisasi lainnya untuk mencapai tujuan ya. Jadi menurutnya organisasi itu ada suatu proses untuk mengubah masukan input menjadi keluaran output ya, dengan menggunakan sumber daya yang tepat yang pastinya, dan juga organisasi juga harus memiliki dan mengalokasikan seluruh sumber daya dengan tepat dan sebagai unit yang terkoordinasi ya, yang terdiri dari setidaknya 2 orang untuk mencapai tujuan bersama dan serangkaian tujuan. Nah, jadi mengapa ya organisasi itu penting untuk dibentuk ya? Pastinya itu dia harus karena dikarenakan kebutuhan sosial ya, adanya persoalan ekonomi dan organisasi sebagai proses. Nah, menurut Abraham Maslow ya,
organisasi itu penting ya, dikarenakan ada kebutuhan sosial ya. Jadi karena adanya bahwa manusia itu tidak menyukai hidup sendiri ya, jadi dia harus bersosialisasi ya. Jadi karena pada umumnya ya tadi manusia tidak bisa hidup sendiri. Sedangkan menurut Davis dan Newton ya, bahwa organisasi itu sebuah sosial system. Jadi situ adalah sistem sosial yang sangat rumit dan hampir tidak dapat lagi dipahami keberadaannya. Nah, kemudian alasan pentingnya organisasi adalah persoalan ekonomi ya. Jadi persoalan ekonomi itu timbul karena adanya perbedaan antara sumber-sumber daya yang tersedia untuk kebutuhan manusia, dan juga sumber-sumber daya tersebut merupakan faktor produksi atau input yang harus diorganisasi ya dalam bentuk barang atau jasa ya. Nah, dan pastinya sumber daya itu terbatas kesediaannya ya. Makanya diperlukan pemecahan dengan mendirikan sebuah organisasi. Baiklah, kemudian penting organisasi itu sebagai proses ya. Jadi memproses input menjadi output ya. Dan sumber-sumber daya yang dibutuhkan dalam proses tersebut ya tadi ada mesin, manusia, dan uang ya. Oke, sekarang organisasi sebagai sistem sosial ya. Jadi di sini dia ada namanya top manager ya, di mana dipimpin oleh seorang general manager. Kemudian juga ada middle manager yang dipimpin oleh HR manager dan marketing manager, dan lower manager seperti performance appraisal, human resource development, dan sales supervisor ya. Jadi itu sales supervisor dibawahi oleh marketing manager ya, dan performance appraisal dan HR development dibawahi oleh HR manager. Oke, sekarang organisasi sebagai sistem sosial ya. Jadi apa sih tanggung jawab top manager? Ya pastinya dia harus melakukan pembinaan, pengarahan, dan bimbingan terhadap manajer tingkat menengah. Kemudian adapun middle manager perannya adalah melaksanakan kegiatan sesuai instruksi manajer puncak ya atau top manajemen untuk memberikan arahan dan kegiatan kepada manajemen tingkat bawah. Sedangkan lower manager di sini dia punya peran untuk mengawasi dan memimpin tenaga-tenaga operasional. Baik, kemudian organisasi dalam bentuk formal dan informal. Kita akan bahas satu-satu mulai dari formal dulu ya. Kalau dalam bentuk formal, dia di sini lebih pada aktivitas para anggota untuk dikoordinasikan untuk mencapai tujuan ya. Jadi menurut Cousin ya, bahwa organisasi formal adalah struktur yang direncanakan atau dihendaki ya, di mana melibatkan lini resmi, otoritas, dan tanggung jawab mulai dari dewan direksi dan direktur utama sampai kepada para pekerja operasional ya. Oke. Sekarang organisasi dalam bentuk informal ya. Di menurut Cousin bahwa organisasi informal itu meliputi pengelompokan diri yang wajar menurut kepribadian dan kebutuhannya ya. Jadi di sini dia secara spontan seperti itu. Nah, kemudian perbedaan antara organisasi formal dan informal ya. Kalau formal dia lebih menekankan pada pekerjaan resmi, wewenang, dan tanggung jawab pekerjaan. Dan itu melekat pada pekerjaan, dan wewenang itu ditentukan oleh pekerjaan ya. Jadi organisasi itu dapat lebih tumbuh lebih cepat menjadi besar. Kalau informal lebih ditekankan pada setiap individu dalam organisasi dihubungkan dengan yang lainnya ya. Jadi di sini lebih pada individu, dan kuasa diberikan kepada anggota kelompok, dan organisasi akan tetap kecil karena lebih mengarah untuk mempertahankan hubungan individual dengan lainnya ya. Seperti itu. Jadi lebih baik adalah organisasi yang formal.
Sekarang kita membahas disiplin ilmu berkaitan dengan organisasi. Ada namanya teori organisasi, ya, secara teoretikalnya. Ada lagi pengembangan organisasi pada organizational behavior dan manajemen SDM, ya. Ini lebih pada terapan mikro. Sedangkan untuk terapan makronya adalah perilaku organisasi. Nah, kita akan membahas mengenai teori organisasi. Kita akan bahas secara detail, ya. Menurut Cass dan Researchwaite, ya, bahwa di mana sebagai studi lapangan berdasarkan teori penelitian dan pengamatan yang menganalisis, memahami sikap, perasaan, persepsi, motif, dan perilaku individu organisasi, ya. Jadi sini lebih pada untuk meningkatkan efektivitas. Kemudian perilaku organisasi, ya. Disiplin ilmu dalam sudut pandang perilaku organisasi ini lebih kepada tingkat mikro, di mana lebih memperbaiki prestasi kerja, ya, agar pegawai itu dia lebih banyak mendapatkan kepuasan dalam organisasinya. Kemudian disiplin ilmu dalam hal pengembangan organisasi, ya. Pengembangan organisasi itu cenderung lebih bersifat terapan dan berada pada tingkat makro, ya. Menurut Cass and Researchwaite, di sini mendefinisikan pengembangan organisasi sebagai usaha jangka panjang untuk memperbaiki proses pemecahan masalah dan proses pembauran organisasi. Kemudian disiplin ilmu berdasarkan manajemen SDM, ya. Di sini lebih pada terapannya pada tingkat mikro, ya, di mana manajemen SDM itu memenuhi tuntutan peraturan pemerintah, ya. Jadi di sini dibutuhkan kebutuhan tenaga kerja di masa yang akan datang. Nah, kemudian disiplin ilmu menurut teori dan perilaku, ya. Jadi di sini kalau perbedaannya, kalau teori organisasi itu bersifat makro, sedangkan kalau untuk perilaku dia mikro. Kalau teori itu dia lebih fokus pada perilaku dari organisasi, sedangkan kalau untuk perilaku dia lebih pada perilaku organisasinya, ya. Sedangkan di sini lebih pada teori lebih pada kemampuan organisasi, sedangkan kalau untuk perilaku lebih pada masalah tenaga kerjanya, ya. Sekarang kita masuk ke struktur organisasi, bagian-bagiannya, ya. Mulai dari top manajemennya adalah general manager, kemudian di bawahnya adalah ada manajer produksi dan manajer keuangan, dan di bawah manajer produksi ada kepala pabrik dan kepala gudang, dan di bawah manajer keuangan ada kepala akuntan, ya. Ini lebih pada bagian untuk yang perusahaan yang ada pabriknya, ya. Kemudian secara keseluruhan, ya, struktur organisasi itu adalah kerangka kerja yang disiapkan oleh manajer untuk mengorganisasikan kegiatan setiap organisasi, ya, anggota organisasi. Kemudian fungsinya, ya. Jadi fungsi dari organisasi adalah di sini khususnya manajer perusahaan itu harus jelas dalam memahami pentingnya struktur organisasi, ya. Mulai dari menetapkan pembagian kerja, pelaksanaan tugas, ya, dan pastinya harus sesuai dengan kebutuhan, ya. Kemudian pembagian tugas, ya. Jadi pembagian tugas itu membuat produktivitas kerja itu setiap individu semakin tinggi, ya. Jadi akan membuat mereka semakin terampil dan terperinci dan lebih optimal. Kemudian kerangka kerja. Nah, di sini dalam proses manajerial, ya, khususnya kegiatan pengorganisasian yang berhubungan dengan pembuatan keputusan atau decision making, itu harusnya melakukan penciptaan kerangka kerja atau creating framework sehingga organisasi dapat bertahan dari suatu keadaan baik pada masa sekarang hingga masa depan, ya. Jadi ini dia perlu ada rencana strategis, ya. Nah, kemudian rancangan kerja.
Kalau rancang kerja ini adalah lebih kepada organisasi itu di mana individunya harus mengetahui wewenang ya, kepada siapa mereka harus bertanggung jawab ya. Jadi kerangka kerja itu disiapkan oleh manajer untuk membagi dan mengkoordinasikan kegiatan setiap anggota organisasi. Nah, kemudian untuk definisi umum ya, perilaku organisasi itu ada yang merupakan suatu bidang ilmu khusus yang sangat penting karena dapat membantu manajer untuk memahami manusia secara lebih baik sehingga dapat mencapai peningkatan produktivitas, kepuasan kerja, dan dapat menentukan posisi persaingan yang lebih baik melalui penerapan ya. Jadi lebih pada penerapan ilmu pengetahuan tentang manusia ya. Nah, dalam hal definisi ya, jadi kalau menurut Gibson, perilaku organisasi itu terdiri dari tingkatan analisis, ada individu, kelompok, dan tingkat organisasi ya. Dia menggunakan prinsip atau model ada teori dari disiplin ilmu lain, di mana dia lebih pada orientasinya pada kemanusiaan yang jelas dan kinerja ya. Kemudian untuk menurut definisi David dan Newstrom, perilaku organisasi itu berorientasi pada penelitian dan aplikasi ya. Jadi dia melakukan studi dan penerapan ilmu pengetahuan dalam hal bertindak dalam organisasi di mana alatnya adalah manusia ya. Ada 4 unsur yaitu lingkungan, orang, struktur, dan teknologi. Kemudian definisi Robbins, menurut Robbins, perilaku organisasi merupakan bidang studi yang menyelidiki dampak individu, kelompok, dan struktur terhadap perilaku organisasi ya, di mana dia lebih fokus pada ketenagakerjaan yang berkaitan dengan ada produktivitas, kepuasan kerja, perputaran tenaga kerja, dan keabsenan ya. Nah, organisasi dan perilaku organisasi juga ada komponennya ya, mulai dari individu di mana ada dasar kinerja organisasi dan kelompok ya, faktor penentu atas kinerja, dan struktur organisasi merupakan pokok formal aktivitas dan hubungan antar berbagai subunit dalam organisasi. Kita akan bahas satu-satu komponen individu ya. Di sini komponen individu itu lebih berpengaruh terhadap produktivitas ya. Kemudian kalau untuk kelompok, dia itu sebagai kumpulan 2 atau lebih individu ya yang berinteraksi dalam mencapai tujuan. Nah, kemudian kalau komponen struktur organisasi ya, struktur organisasi itu adalah pembagian tugas secara formal dalam organisasi ya. Dan di terakhir adalah butuh efektivitas dan efisiensi. Kadang orang bertanya, apa sih beda efektivitas dan efisiensi? Kalau efektivitas itu lebih pada suatu ukuran ya. Kalau efisiensi itu lebih pada biaya yang kecil. Jadi efektivitas itu lebih pada terpenuhi target dan ukuran efektivitasnya, sedangkan kalau efisiensi itu harus seminimal mungkin ya. Nah, sekarang produktivitas. Kalau produktivitas itu ukuran berhasilnya adalah di mana tercapai tujuan ya. Jadi produktif itu ya tadi harus tercapai tujuan yang pastinya harus efektif dan efisien. Baiklah, itulah tadi materi kita ya, semoga bisa diambil manfaatnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.